wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Solihul Azadoni Mardika, mahasiswa program studi PGSD Universitas Muria Kudus. Nah teman-teman, kali ini saya akan membagikan sedikit tips and trik ya mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga ya. Jadi selama ini limbah rumah tangga yang setelah tidak terpakai biasanya kita buang. Nah, di sini saya akan mencoba mengedukasi mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga, yaitu salah satunya kita hari ini akan memanfaatkan air leri ya. Air leri merupakan air bekas cucian beras. Ya, biasanya mungkin kalian atau ibu kalian setelah mencuci beras ya kan, itu kan ada air bekas sisa cucian. Nah, itu biasanya kan kita buang. Nah, di sini nih air leri ini bisa kita manfaatkan. Nah, untuk apa? Air leri ini kita bisa manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik ya. Sekali lagi, air leri ini bisa kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja, sebelum kita mulai pembuatan, ya jelas kita terlebih dahulu siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ya, yang pertama ini sudah saya siapkan air leri. Ini kurang lebih sebanyak 2 liter air leri. Yang kedua ini ada yang namanya mulase atau tetes tebu ya. Jadi ini berasal dari ekstrak tebu yang difermentasi. Selanjutnya ini ada ada suplemen organik tanaman atau di dunia pertanian biasanya disebut EM4 tanaman. Nah, untuk 2 bahan ini bisa kalian dapatkan di toko pertanian di daerah kalian masing-masing, pasti ada. Ini tadi SOT, yang ini mulase atau tetes tebu ya. Dan selanjutnya di sini kita juga menyiapkan sekitar 5 sendok makan gula pasir. 5 sendok makan gula pasir. Dan tentunya tidak lupa kita juga menyiapkan ember. Gunanya untuk mencampur semua bahan ini tadi. Dan yang paling terakhir, kalian bisa menyiapkan drigen atau tempat lain yang bisa kalian tutup rapat tempat itu. Nah, gunanya untuk apa? Nanti kita jelaskan sambil jalan. Oke? Langsung saja. Yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita tuang dulu air leri ini ya. Ini kan 2 liter. Nah, kita tuang terlebih dahulu kurang lebih sekitar 300 ml dulu. Ya. Kita tuang. Nah, cukup. Nah, ini kurang lebih ukurannya yaitu sekitar 300 ml. Nah, lalu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya yaitu kita tuangkan 5 sendok makan gula pasir ini ke dalam air leri ini. Oke. Setelah itu kita aduk sebentar. Nah, gula pasir ini untuk apa gunanya? Nah, setelah kita tuangkan gula pasir ini kan kita selanjutnya tuangkan SOT. Nah, gula pasir tadi ini nanti gunanya untuk membantu mempercepat proses fermentasi dari SOT atau suplemen organik tanaman, atau biasa juga di dunia pertanian itu disebut EM4. Nah, gula itu untuk mempercepat fermentasi bahan ini. Nah, karena sudah saya campur gulanya,
Kemudian yang selanjutnya langkah ketiga yaitu kita tuangkan SOT-nya. Ini sekitar kurang lebih 5 tutup botol. 3 4 5. Nah, oke teman-teman. Nah, ini untuk SOT sendiri nih campurannya bahan dasarnya juga terbuat dari bahan organik ya, jadi sangat aman untuk digunakan ya. Nah, selanjutnya kita aduk terlebih dahulu campuran dari gula dan SOT itu tadi. Aduk rata sampai warnanya ini berubah coklatan seperti ini, dan sampai gulanya bisa tercampur dengan rata. Nah, oke. Nah, setelah kita tuangkan air leri, gula dan SOT, kita diamkan sebentar. Jadi kita diamkan sebentar supaya apa? Gula dan SOT itu tadi bisa tercampur dan fermentasinya akan aktif. Nah, oke. Sembari menunggu ini sebentar, saya akan menjelaskan bahwa pupuk ini sudah saya aplikasikan di tanaman saya sendiri, yaitu tanaman anggur. Kebetulan saya menanam 3 buah tanaman anggur yang berasal dari Ukraina, berjenisnya Ninel dan Dixon ya, itu ada 3 buah. Nah, ini sudah saya terapkan di anggur saya. Nah, ini selama kurang lebih 6 bulan anggur itu sudah mengalami pembuahan. Nah, ya begitu cepat ini 6 bulan, saya rasa itu sangatlah cepat untuk bisa tumbuhan mengalami pembuahan, dan buahnya pun berhasil matang, rasanya juga manis. Oke, saya rasa ini sudah cukup tadi ya. Nah, selanjutnya campuran terakhir yaitu mulase atau tetes tebu. Ini juga bisa ditemukan di toko pertanian terdekat, pasti ada. Ini juga sebanyak 5 botol, 5 tutup botol. Maaf, 1 2 3 4 5. Ya, jadi ya komposisinya saya ulangi, ini sambil saya aduk ya. Komposisinya yang pertama tadi 2 liter air leri, tapi kita pertama masukkan dulu sebanyak 300 ml. Selanjutnya 5 sendok makan gula, 5 tutup botol SOT atau suplemen organik tanaman, dan yang terakhir ada 5 tutup botol tetes gula atau yang disebut mulase. Nah, oke. Nah, setelah tercampur rata, nah tadi kan masih ada sisa dari air leri yang belum dituang. Nah, itu selanjutnya setelah semua tercampur, kita tuangkan semua air lerinya. Kita aduk kembali.
Oh ya teman-teman, untuk air leri ini bisa kalian setelah kita mencuci beras bisa kita langsung buat, atau juga bisa kita diamkan dulu selama beberapa hari. Nah biasanya kalau kita diamkan dulu itu semakin lama justru malah semakin baik nanti. Tergantung tingkat urgensi kita ya, tingkat kepentingan kita. Misal kalau tanaman kita kok belum dipupuk, nah itu kita tergesa-gesa ya nggak apa-apa. Setelah kita cuci langsung kita buat seperti ini nggak apa-apa. Nah kalau tidak tergesa-gesa ya kita bisa diamkan dulu air leri ini selama beberapa hari, sekitar 5 harian lah, seperti itu. Nah setelah tercampur rata, nah nanti kemudian kalian tuang semua campuran ini ke dalam drigen atau tempat lain lah yang bisa tertutup dengan rapat. Nah kemudian setelah kita masukkan ke drigen ini nanti kita diamkan selama 5 hari sebelum kita aplikasikan ke dalam tanaman. Nah kebetulan ini saya sudah menyiapkan, atau kemarin saya sudah membuat campuran pupuk organik ini yang sudah saya diamkan selama 5 hari. Nah ini masih banyak. Oke, selanjutnya nanti kita tuang ini ya, kita tambahkan dulu tidak apa-apa. Ini kita bisa tambahkan secara berkala. Setelah itu kita tutup ya, usahakan tutupnya yang rapat, jangan sampai ada celah-celah yang bisa membuat udara dari luar masuk. Supaya untuk apa? Gunanya untuk mempercepat fermentasi dari campuran pupuk tersebut. Nah itu teman-teman cara pembuatan pupuk organik dari air leri, gula, suplemen organik tanaman, dan mulase. Nah untuk selanjutnya saya akan berikan cara pengaplikasiannya di tanaman. Untuk itu simak video berikut ini. Nah teman-teman, selanjutnya setelah kita diamkan pupuk organik air leri tadi selama 5 hari, nah kemudian kita lanjutkan dengan pengaplikasiannya kepada tanaman. Nah untuk kali ini saya mencontohkan dengan mengaplikasikan di tanaman anggur ya. Ini ya, tanaman anggur jenis ninel ini. Nah ini yang selama ini juga saya menggunakan pupuk organik tersebut, yaitu dari air leri ya. Nah lalu bagaimana pengaplikasiannya? Oke, yang pertama kita siapkan air kurang lebih sebanyak 1 liter ya. Nah 1 liter ini campuran ini nanti digunakan untuk 1 tanaman ya. Nanti 1 liter air ini kita gunakan untuk 1 tanaman. Oke, nah 1 liter air selanjutnya tadi hasil air fermentasi dari air leri, campuran air leri, mulase, SOT, dan gula tadi ini kita masukkan sebanyak kurang lebih 100 ml ya. Ini kan botol air mineral ini kan 600 ya.
Ya ini segini kurang lebih 100 ml. Oke. Nah, kita campurkan ke dalam 1 liter air tadi. Nah, kita aduk-aduk sedikit biar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian langsung saja kita tuangkan ke tanaman kita. Akan rata. Sampai habis. Nah, seperti itu ya. Saya ingatkan kembali, jadi untuk satu tanaman ini kita membutuhkan 1 liter air dan 100 ml air fermentasi air leri itu tadi yang sudah kita fermentasi. Nah, itu air hasil fermentasi itu biasanya di dunia pertanian itu disebut POC atau pupuk organik cair. Ya. Nah, untuk pemupukannya itu bisa kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Ya, jadi rutin selama 1 minggu sekali. Nah, biasanya nanti 2 bulan pertumbuhannya nanti bisa terlihat jelas ya. Yang biasa salesnya segini, nanti 2 bulan bisa sampai segini, nanti 2 bulan lagi ya. Nah, ini biasanya saya dengan menggunakan pupuk itu untuk proses pertumbuhan sampai ini nanti berbuah ya, anggurnya berbuah itu hanya memakan waktu sekitar 6 bulan itu sudah berbuah dan buahnya manis. Nah, tentunya karena ini tadi pupuk organik ya, maka artinya lebih aman digunakan untuk tanaman ya. Ya, selain daripada kita menggunakan pupuk bahan kimia ya, kita tidak tahu campurannya apa aja, kan lebih baik begini, kita manfaatkan limbah rumah tangga seperti air leri atau bisa juga potongan sayuran, potong-potongan sayuran itu, terus bekas kulit pisang itu kita potong kecil-kecil, atau buah-buahan yang sudah hampir busuk itu juga bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair itu tadi. Nah, untuk prosesnya juga hampir sama seperti tadi. Oke, saya rasa informasi saya cukup sekian. Setelah ini juga saya akan lampirkan beberapa bukti foto ya dari saya melakukan perawatan tanaman ini menggunakan pupuk organik cair itu tadi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.